Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhsinin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik di bawah lindungannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di dalam menjalani kehidupan ini selalu sehat, selalu taat kepada Allah, dan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaannya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita. Kita berharap kita berada di shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut di barisannya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan pertolongan beliau untuk sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang hukum waris, muqaddimah dari hukum waris itu sendiri, dan kita mengambil referensinya dari buku yang saya tuliskan tentang 13 kesalahan pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Kita kaji ulang sedikit dan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang paling sering ditanyakan ketika kita mengkaji tentang masalah hukum waris. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita membahas tentang masalah waris, banyak orang yang merasa takut begitu. Banyak orang yang merasa takut. Kenapa takut? Takut macam-macam penyebabnya. Ada yang takut dan merasa bahwa kalau nanti dibagi harta waris itu, maka yang ditinggalkan itu menjadi sedikit. Misalnya seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, kalau saya membagi harta waris saya nanti bagaimana kehidupannya? Ada yang begitu. Ada juga di sebagian pihak yang lain, orang merasa takut kalau dibagi-bagi harta waris ini, Ustaz, nanti peninggalan orang tua kami ini hilang, Ustaz, ya, dijual ke sana dan ke sini. Ketakutan seperti ini ada, ya. Subhanallah. Padahal dalam masalah pembagian hukum waris itu tidak semengerikan itu, ya. Ada upaya-upaya dari orang-orang yang tidak ingin umat Islam untuk melaksanakan syariatnya, sehingga membuat masalah waris ini begitu menyeramkan. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Masalah hukum waris itu adalah masalah yang satu langkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sebenarnya. Masalah membagi hukum waris itu adalah persoalan tentang bagaimana kita melanjutkan lagi apa yang sudah diraih dan didapatkan oleh orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kan itu tujuan sebenarnya. Bukan ini masalah mau membagi-bagi, menghilangkan semua peninggalan orang tua, bukan. Akan tetapi bagaimana melanjutkan apa yang sudah diraih oleh almarhum selama beliau hidup agar menjadi manfaat untuk generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan kehidupan itu sendiri, ya. Maka para ulama ketika memberikan definisi tentang warisan itu tidak ada yang menyeramkan gitu. Pengertian waris itu di dalam ilmu faraid, ya, disebutkan sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik berupa harta atau lain-lainnya yang kemudian dilanjutkan untuk dimanfaatkan kepada ahli waris ataupun generasi yang selanjutnya. Jadi ini bukan upaya menghilangkan apa yang sudah diraih dan didapatkan oleh almarhum, tapi bagaimana apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah diraih menjadi manfaat bagi generasi selanjutnya. Contoh, misal rumah yang dimiliki oleh orang tua, ya, kemudian orang tua itu meninggal, tentu
kalau kita katakan, Ustaz, nanti rumah itu akan dijual, Ustaz, rumah itu akan begini dan begitu. Sebenarnya nggak mesti seperti itu gitu. Nggak mesti harus dijual. Tetapi dengan diwariskan, dijelaskan siapa yang memiliki hak, siapa yang tidak memiliki hak. Ini sebenarnya menjadi bentuk kejelasan. Siapa sih yang punya hak di rumah itu? Karena kadang-kadang bukan 1-2 kasus yang saya temui, baik itu di masjid ataupun dalam konsultasi-konsultasi waris secara privat, secara khusus, ada saja sebahagian dari ahli waris, anak-anaknya almarhum, yang kemudian tinggal di rumah besar itu, ya, dan itu dia rasa adalah hak dia untuk tinggal di sana. Sementara adik-adiknya yang lain itu tidak punya hak di sana. Ada yang pernah mendengar cerita seperti ini? Ya kan? Ya, kenapa abang saya aja yang tinggal di sana? Ya, kenapa saya kalau tinggal di sana kok seperti merasa dimusuhi gitu, seperti merasa terasingkan gitu, seperti merasa nggak senang gitu. Ya, kan ada yang seperti itu, atau yang sebaliknya, yang tinggal di sana yang paling kecil, ya, kemudian yang lain-lain itu hanya, ya, kalau rumah peninggalan ini kan biasanya besar, ya, sementara yang lain-lain itu dengan upaya sendiri, ya, tipe 36, ya kan, pas-pasan. Kenapa yang lain tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah besar itu gitu? Bukankah semua sama-sama anak? Ya, kadang-kadang lucu ketika kita katakan dalam hukum waris nanti itu anak laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, lalu orang mengatakan gak adil, Ustaz. Tapi ketika anak paling kecil dapat rumah gadang itu, gak ada yang bilang gak adil. Nggak ada yang bilang gak adil. Kenapa nggak dibilang itu nggak adil? Ya, jadi adil itu yang mana gitu? Nah, ini hal-hal seperti ini. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha adil, yang menurunkan syariat Islam dengan penuh keadilan, sehingga yakin saja kita bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu pasti adil gitu. Ya, maka kalau kita membahas tentang waris, itu sesuatu hal yang sangat biasa, sangat lumrah, bahkan satu langkah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Tilka hududullah. Hal tersebut, hukum-hukum itu, yaitu hukum waris, karena ayat 11-12 kan menjelaskan tentang hukum waris, ya. Ayat yang ke-13 menyebutkan tilka hududullah, ya. Yang tadi itu, hukum-hukum itu adalah ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan kita anggap masalah bagi-bagi warisannya sebagai satu penghalang atau menghilangkan peninggalan orang tua, tapi satu langkah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia. Dan juga ini karena yang hadir di sini kan bukan lagi sebagai ahli waris, ini akan memberikan warisan ini. Ya, usianya sudah 60 plus kayaknya. Ya kan? Apa yang Bapak Ibu harapkan ketika nanti Bapak Ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin satu jawabannya sama kita semua. Apa yang saya tinggalkan nanti jangan jadi ribut-ribut, Ustaz, di kalangan anak-anak dan cucu. Betul? Itu sama. Semua orang menginginkan itu. Islam juga, syariat juga menginginkan itu. Jangan ada ribut-ribut masalah harta waris. Hanya saja bentuknya ini beda-beda. Bentuk apa, Ustaz? Bentuk pelaksanaannya. Sebagian orang tua malah dengan PD-nya, ya, PD ya, sangat percaya diri, kemudian dia menetapkan si anak ini dapat ini, si anak pasangan mereka. Bapak Ibu inginnya anak ini begini. Saya tahu anak saya sukanya begini, ternyata enggak juga. Betul kan? Jadi jangan ngerasa bahwa kita sebagai orang tua paling tahu tentang anak kita lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serahkan saja urusan ini kepada
syariat Islam. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang telah menurunkan hukum ini dengan seadil-adilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia merupakan bagian yang paling pertama sekali dari masalah hukum waris ini. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam membahas tentang hukum waris tentu ada yang namanya pewaris, ada namanya ahli waris, dan ada namanya harta yang diwariskan, kan begitu. Nah, siapa itu pewaris? Pewaris adalah orang yang telah wafat. Satu, ya, orang yang telah wafat. Jadi kalau ada orang bagi-bagi warisan sebelum meninggal, sebenarnya dia bukan membagi-bagi warisan, bukan. Itu bisa jadi hibah nanti dia, ataupun bisa menjadi wasiat nanti dia, seperti itu, ya. Tapi dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang membagi-bagi harta waris karena masih hidup. Ya, karena masih hidup. Pewaris, orang yang meneruskan warisan, syarat pertamanya dia mati dulu. Dan kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita tidak mengenal usia. Kapanpun maut ini bisa datang. Dan mesti diawali dengan sakit. Ada yang orang tiba-tiba tidur malam dia, pagi tak bangun lagi. Ada yang masuk kamar mandi, jatuh, langsung meninggal. Itu asbab saja itu, ya. Ada yang sakit lama sakitnya, enggak juga mati-mati. Ada juga begitu, ya. Ada yang begitu, sakit bapak ini sakitnya udah lama, ya, sakitnya darah tinggi plus diabetes. Kan lengkap tuh, ya. Udah mulai darah tinggi, ada diabetes lagi, itu lengkap itu, ya. Tapi sakitnya lama, nggak mati-mati. Sementara si bapak yang B, ya, nggak ada sakit, ya, nggak ada sakit, cuma sesak napas sedikit, ya. Malam tidur, pagi dah nggak bernapas lagi. Jadi tidak ada yang tahu kita kapan maut itu datang. Tapi kita pasti akan mati, dan ketika mati, apapun yang kita miliki itu akan kita wariskan. Nah, itu dia. Maka syarat pertama sebagai pewaris adalah orang itu sudah wafat, ya. Lalu meninggalkan sesuatu setelah kematiannya, baik berupa harta atau nasihat atau bahkan hutang. Wah, itu ada juga, ya. Ya, kadang ya kalau ada rezekinya meninggalkan harta waris, tapi ada juga yang meninggalkan hutang, ya. Bukan meninggalkan warisan, meninggalkan hutang. Ini ada juga. Itu pewaris yang pertama. Lalu yang kedua, yang disebut sebagai ahli waris. Ahli waris adalah orang yang mendapatkan bagian dari peninggalan dari pewaris tadi, baik berupa harta, nasihat ataupun hutang. Gitu dia, ya, ditinggalkan. Walaupun nanti Bapak Ibu rahmati Allah, dalam hukum Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra, hutang itu tidaklah diwariskan kewajibannya kepada anak. Misalnya ini Bapak Ibu berutang, dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam, Bapak Ibu berutang, lalu Bapak Ibu meninggal, ya, kemudian kebetulan yang Bapak Ibu tinggalkan uang 10 juta, sementara hutang Bapak Ibu ada 20 juta. Nah, kan minus 10 juta tuh, 10 juta masih terhutang. Apakah anak Bapak Ibu sekalian berkewajiban melunasi hutang itu? Berkewajiban atau tidak? Tidak. Anak Bapak Ibu tidak berkewajiban melunasi hutangnya. Lalu bagaimana Ustaz? Itu jadi terhutang almarhum. Ya, jadi itu terhutang untuk almarhum. Kalau tidak dibayarkan, maka almarhum ruhnya akan terkatung-katung di antara langit dan bumi. Nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, ya, terkatung-katung antara langit dan bumi gara-gara hutang. Tapi anak-anaknya tidak dibebankan kewajiban untuk melunasi hutang itu, karena yang berhutang adalah orang tuanya. Sangat tidak adil. Misalnya Bapak Ibu berhutang, anak Bapak Ibu tidak tahu, tidak ada pun merasakan manfaat dari yang Bapak Ibu berhutang itu.
Tiba-tiba bapak ibu meninggal, si anak ketiban sialnya. Loh, tiba-tiba saya kok jadi terutang 10 juta gitu kan nggak adil. Dan Islam tidak ada seperti itu, ya. Islam tidak zalim dan tidak menzolimi orang lain gitu, enggak. Lalu bagaimana Ustadz? Itu kewajiban almarhum. Tapi sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, tentu dia ingin menyelamatkan orang tuanya tadi, ya, ingin menyelamatkan orang tuanya. Bagaimana? Dengan membayarkan hutangnya atau mengalihkan tanggung jawab hutangnya kepada mereka. Nah itu dia. Kalau hukum asalnya enggak. Makanya bapak ibu kalau punya hutang itu jangan lupa ditulis, jangan lupa ditulis. Supaya apa? Nanti anak-anak bapak ibu sekalian tahu kalau bapak ibu punya hutang. Malu Ustaz, kalau cerita malu, ya, nanti susah di akhirat nanti, itu aja masalahnya, ya. Susah di akhirat, malu Ustaz. Kalau nanti orang yang kita berutang sama dia itu datang ke rumah waktu kita sudah meninggal, kan juga sama malunya, tetap malu juga kan, bahkan lebih memalukan lagi. Tiba-tiba datang orang debt collector, ya, datang ke rumah. Assalamualaikum Pak, ya, saya mau cari Bapak Fulan. Pak Fulan sudah meninggal. Bapak dari mana? Saya ini mau nagih hutang. Hah? Si anak tadi dalam keadaan berduka, berpikir bahwa orang tuanya ini akan selamat, ya, sudah didoakan sampai 7 hari lagi, ya kan? Tiba-tiba datang debt collector, masih ada hutang. Kalau masih ada hutang, artinya jiwanya bagaimana? Masih belum lagi jelas posisinya tuh, tergantung antara langit dan bumi. Nah, pilih yang mana? Ya. Enggak, hati-hati sekali dengan masalah hutang ini, ya. Nah, baik. Nah, ahli waris ini harus dalam keadaan hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia tidak dapat lagi. Kapan meninggalnya? Begini, ketika bapak atau ibu meninggal, maka anak-anak yang hidup waktu itu adalah ahli waris. Kalau ada anak yang duluan meninggal dari bapak ibu, maka anak yang meninggal itu bukan ahli waris. Ini perlu diberi ketegasan karena dalam definisinya seperti itu. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa bertransaksi atau ditransaksikan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa bertransaksi atau ditransaksikan, nggak bisa. Nggak bisa dia menerima harta, nggak bisa. Kenapa? Karena bahkan dirinya saja sudah tidak ia miliki. Itu. Jadi kalaupun nanti ketika ada salah satu anak duluan meninggal, lalu anak ini sudah menikah dan punya anak lagi, kan gitu, cucu, ya. Lalu apakah dapat harta waris? Ya tidak dapat harta waris karena bukan ahli waris. Lalu dari jalur mana? Nanti ada namanya jalur al-wasiyatul wajibah, wasiat wajibah kepada si cucu. Karena cucu tadi nggak dapat waris, masih ada anak, tapi cucu bisa dapat wasiat. Itu namanya wasiat wajibah. Jadi jalurnya bukan jalur waris, tapi nanti dia bisa dapat dari jalur wasiat. Nah, ini kita bahas nanti perlahan, ya. Baik. Lalu yang ketiga, ada yang namanya harta waris. Apa itu harta waris? Harta waris adalah peninggalan dari pewaris yang berbentuk harta dengan kepemilikan penuh dan bebas dari sengketa kepemilikan. Ya. Ada 2 syaratnya. Harta itu miliknya secara penuh dan juga bebas dari sengketa. Suami maupun istri sama-sama berkontribusi di sana. Maka dalam kondisi seperti ini, inilah yang dikatakan dengan namanya harta bersama. Ya. Jadi bukan otomatis.
Bukan mentang-mentang kita menikah lalu setengah punya suami menjadi milik istri. Itu hukum Belanda. Itu hukum Belanda seperti itu. Enggak. Pendapatan yang didapatkan suami selama menikah dengan istri seluruhnya setengahnya milik istri. Enggak, itu hukum Belanda, hukum orang kafir tuh. Nah, enggak usah dicontoh yang begitu, hukum orang kafir. Kenapa kita taat kali sama hukum orang kafir? Kita ingkar kepada hukum Allah. Memang akhirat nanti milik orang kafir? Tidak, milik Allah. Taatlah kepada Allah. Jangan taat sama orang kafir. Lalu Ustaz, bagaimana Ustaz dengan masalah harta bersama tadi? Ada. Harta bersama itu muncul ketika ada kontribusi dari kedua belah pihak. Ada akad di sana. Rumah, ya, suami istri sama-sama membangun rumah. Yalah, biarlah cicilannya abang yang bayarkan. Masalah makan di rumah saya yang mengatasinya. Ini kan sebenarnya hanya teknis saja. Pada intinya suami istri sama-sama berkontribusi untuk membangun rumah, kan begitu? Maka rumah ini namanya rumah dengan harta bersama. Rumah ini tidak boleh serta-merta langsung masuk ke dalam harta waris. Nggak bisa. Harus dikeluarkan dulu haknya dari orang yang berkontribusi tadi. Dikeluarkan dulu hak istri dari rumah itu. Ya, artinya setengah dari rumah itu masih milik istri. Yang bisa dijadikan harta waris, yang setengahnya lagi. Itu maksudnya. Ya, maka harus ada kejelasan kepemilikannya penuh. Kalau nggak penuh, maka yang bukan milik dia dipisahkan dulu. Mirip kasus tadi apa? Rumah bersama. Ya, rumah yang dibangun bersama. Ya, ini masuk dalam kategori harta bersama. Kalau memang rumah itu sudah sebelum nikah udah dibeli sama suami, ya, dia sudah mulai menabung dia beli. Lalu ketika menikah sudah tinggal bawa ke rumah begitu. Apa ada harta bersama di sana? Ya enggak lah. Mana kontribusi istri di sana? Kan enggak ada gitu. Ya, maka hal-hal seperti ini dia harus jelas. Yang hak, yang bukan haknya, bukan haknya. Nah, itu masalah kepemilikan penuh. Yang kedua, masalah sengketa. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada yang konsultasi waris bersama saya bahwa almarhum memiliki tanah yang mana tanah itu sedang dijual, sedang dikapling-kapling. Ada yang sudah beli, ada yang masih cicil begitu. Ya, sepetak tanah lah, besar lah tanah itu. Nah, ketika ditanyakan kepada saya, Ustaz, bagaimana status tanah ini, Ustaz? Apakah tanah ini juga masuk harta warisan orang tua kami, Ustaz? Saya katakan enggak. Kenapa? Karena status tanah itu ada sengketanya. Ada milik orang yang sedang beli kapling itu, ada yang masih cicil, kan begitu. Jadi ini harus dikeluarkan dulu, dipisahkan dulu dia. Yang kepemilikan penuh, rumah, mobil, tanah-tanah yang kepemilikan penuh nggak ada sengketa, itu dibagi gitu. Tapi yang ada sengketanya di sana, ini tidak boleh, pisahkan dulu dia. Selesaikan dulu sengketa yang ada, baru dia boleh dibahas kembali menjadi harta waris. Makanya itu dalam teknis pembahagian harta waris, ya, itu langkah-langkahnya yang pertama adalah menginventarisir harta waris almarhum. Yang kedua, menginventarisir ahli waris almarhum. Baru yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian yang didapatkan dari ahli waris almarhum itu. 3 saja sebenarnya itu. Ya. Nah, sehingga ketika inventarisir harta waris tadi, oh, ini milik ayah, ini milik ayah, oh ini milik ayah dan ibu, dipisahkan terus dia. Dipisahkan terus. Oh, ini tanah ini milik ayah, milik ayah, milik ayah. Oh, tanah yang ini sudah dijual ayah, tapi dalam bentuk kapling misalnya. Ada yang sudah beli, ada yang masih masih cicil belum lunas, ada yang baru DP. Kan berarti ada sengketa. Dikeluarkan, dipisahkan dulu.
Nggak ada masalah dengan itu. Ya, dikategorikan atau dipisah-pisahkan masalah pembahagiannya itu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nggak ada masalah, bisa seperti itu. Ya, karena memang dalam teknis membagikan harta waris bisa dia dibagikan secara kumulatif, ya dihitung dulu semua baru dibagi-bagi. Bisa juga dimasukkan kategori misalnya ini harta yang cash, emas, tabungan itu cash, cepat pembagiannya, ya. Perhiasan-perhiasan yang mirip dari almarhum kan begitu. Ada yang kategori kedua yang dia sifatnya bisa dijual tapi butuh waktu, walaupun tidak terlalu lama, seperti sepeda motor, ya, mobil, beberapa barang-barang yang memang bisa cepat dijual gitu ya. Nah, ini kategori kedua bisa. Ada juga yang lama, ya, baru bisa dijual, seperti tanahnya kebetulan agak jauh pula, ya kan, masuk pula ke dalam hutan sana, ya, kebun pula lagi kan ini kan lama, ya, kalaupun mau dijual lama baru bisa laku, ya, apalagi besar tanahnya itu. Nah, masukkan kategori yang kedua. Bisa masuk bagi-bagi. Jadi boleh secara kumulatif, bisa per kategori, dan bisa kita bahas harta-harta yang masih dalam sengketa untuk dibahas pada masa selanjutnya, sehingga selesai sengketa itu baru kita bahas kembali masalah harta warisannya. Nah, ini 3 hal yang penting: pewaris, ahli waris, dan harta waris. Nih, ada yang mau bertanya enggak? Kalau ada yang mau bertanya silakan nih, ya, supaya ada kejelasan gitu. Ya, supaya ada kejelasan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Ya. Silakan Pak Haji. Masalah apa ini? Sebidang tanah atas nama seorang istri. Ya. Aset tadi, rumah yang dibangun di atasnya, rumah yang dibangun, itu yang bangun siapa? Suami. Baik, dalam kasus yang seperti disebutkan tadi, karena begini Bapak Ibu sekalian, dalam kita kaji waris ini kita tidak membahas tentang masalah kita. Kita hanya melihat di sana ada seperti ini. Jadi jangan kita berandai-andai kalau ada yang nanya tuh berarti masalah bapak itu tuh. Itu jangan. Ya, ini kita semua kan memiliki banyak pengetahuan, ya. Apakah tetangga atau saudara kita kan ada banyak kasus-kasus yang mungkin penasaran untuk ditanyakan. Kalau masalah sendiri itu boleh tanya langsung, ya, boleh di WA. Nomor saya ada sama Pak Haji, ya. Nah, boleh di WA langsung, tidak ada masalah. Ya, bisa tanya konsultasi langsung. Ya, tapi kalau yang di kajian ini kita anggap semua adalah masalah yang muncul di masyarakat gitu. Kita ingin tahu jawabannya. Ya, baik. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, ada misalnya sebidang tanah yang tanah itu milik istri, atas nama istri, atau kita yang beli, Pak. Terserah lah, ya. Pokoknya atas nama istri. Ya, kalau saya ambil pendapat, ya, dalam hukum Islam, siapa yang memiliki tanah itu, saya langsung katakan siapa yang punya nama di atasnya. Ya, saya ambil pendapat itu, pendapat yang kuat itu. Ya. Ustaz, yang beli itu saya, Ustaz, cuman saya ingin skip pajak, Ustaz. Saya jangan ketahuan atas nama saya, Ustaz. Itu masing-masing lah. Tapi kalau ditanya kepada saya, siapa yang memiliki tanah itu, siapa atas namanya? Istri, punya istri itu. Maksudnya demikian, ya. Yang kita berhukum atas yang zahir saja. Ada tanah atas nama. Sekarang pertanyaannya, tanah tadi itu dan bangunan yang ada di atasnya kemudian menjadi milik siapa? Milik istri yang punya tanah atau milik suami yang bangun rumah?
Milik siapa kira-kira? Hah? Iya, itu dia. Dua pihak berkontribusi di sana. Istri berkontribusi tanah, suami berkontribusi rumah. Maka ini namanya harta bersama. Itu dia. Ingat, kalau ada kontribusi jangan lupakan kontribusi. Ya, apa yang sudah diberikan itu jangan dilupakan, tidak boleh. Itu kufur nikmat itu. Ya. Kalau ada kontribusi suami di sana, kontribusi istri di sana, maka itu namanya harta bersama. Ketika nanti mau dibagikan, gitu, maka belah dua dulu, bagi dua dulu. Satu ini milik orang yang masih hidup dan memiliki kontribusi, setengahnya lagi milik almarhum yang sudah meninggal untuk diwariskan. Ya, gampang rumusannya ya. Ya, gampang, gitu saja. Segala bentuk harta yang ada kontribusi dua belah pihak, suami dan istri di sana, maka itu masuk kategori harta bersama. Nah, mudah ya, ambil seperti itu saja. Yang mudahnya, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Silakan kalau yang bertanya nih. Status warisnya nanti pandai-pandai. Iya. Baik, status warisnya bagaimana? Kalau yang kemudian meninggal suami meninggal, maka setengah dari rumah dan tanah tadi itu diwariskan. Setengah rumah dan tanah tadi itu milik istri, gitu. Ya, karena tadi harta bersama kan, harta bersama, gitu. Ya, jadi kalau namanya harta bersama, memang kita harus jelas di situ. Walaupun tadi Ustaz, tapi kan tanah atas nama istri, iya, tapi kan itu ada kontribusi suami di sana, maka harus seperti itu dia. Ataupun yang sebaliknya, meninggal istrinya, tanah atas nama istrinya tadi, bagaimana? Tetap suami memiliki setengah hak dari rumah dan tanah tadi, itu haknya suami. Baru setengahnya lagi itu jadi harta waris. Ketika jadi harta waris, jatah suami juga masih ada, dapat lagi dia, dapat lagi, gitu. Nah, ya jadi Ustaz, kok double Ustaz jadinya Ustaz? Bukan double. Yang setengah itu memang hak dia selagi dia masih hidup. Yang setengahnya lagi hak yang dia dapatkan dari orang sudah meninggal, hak waris. Nah, jadi jangan salah, bukan dapat double, salah. Ya, nggak boleh dapat double itu. Tapi yang benar apa? Setengahnya memang hak dia karena dia masih hidup. Setengahnya lagi dia dapat yang menjadi warisan, dan dia dapat bagian dari warisan tersebut. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi jelas ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi wawasan, ya, dapat menjadi ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Jangan takut-takut masalah waris ini. Ini langkah kita menuju surga ini. Nah, baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Boleh nggak? Silakan Ibu. Baik, anak gimana Ustaz? Jadi begini, rumah dan tanah tadi kan dibagi dua dulu. Yang setengahnya, anggaplah yang meninggal istrinya dulu ya. Meninggal istrinya. Rumah dan tanah tadi setengahnya milik suami karena suami berkontribusi di sana. Memang hak dia karena dia masih hidup. Itu hak dia memang. Yang setengahnya bagaimana? Setengahnya lagi ini jadi harta waris. Suami dapat 1/4 harta dari yang setengah tadi ini karena almarhumah istrinya punya anak. Lalu kemudian anak-anak dapat berapa? Dapat sisa 3/4 dari yang setengah tadi itu milik anak-anak. Dibagikanlah kepada anak-anaknya dengan perbandingan anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Tidak boleh kita beramal dengan ragu-ragu. Kalau ragu, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, cari yang meyakinkan.
Ragu boleh tanya, boleh WA, boleh telepon kepada saya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Terima kasih banyak, waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap dari saya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga Allah mengampunkan kita semua dan memberikan kita jalan menuju surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.